Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Bapak akan membahas bagaimana menentukan persamaan regresi yang cocok. Jadi ada kalanya waktu kita mendapatkan data regresinya tidak linier, ataukah memang mungkin cocoknya yang linier ya. Jadi kita coba persamaan regresi yang cocoknya tuh yang seperti apa ya. Nah, misalnya langsung saja pada masalah, misalnya saja di sini Bapak memiliki data mengenai banyaknya barang yang terjual di bulan Juni, ya. Mungkin ini warung adik Bapak mungkin atau siapa gitu ya. Nah, tentukan mulai regresi yang cocok. Jadi di sini ada data barang yang terjual dalam bentuk paket di sini ya, mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20. Nah, kita akan mencoba bagaimana cara mencari persamaan regresi yang cocok. Mula-mula kita coba kerjakan dengan persamaan regresi yang biasa ya, yang linear. Ini biasa di blok, begitu kan ya. Nah, kemudian kita lihat scatternya, ya, insert diagram pencaranya, scatternya, titiknya seperti apa. Nah, jadi di sini terlihat bahwa data mengenai penjualan paket itu berdasarkan munculnya tanggal ini tidak linier ya. Jadi tidak linier tapi berdasarkan ya ini semacam kurva ya. Jadi kurva dengan persamaan apa ya kita carilah, kita tentukan coba ya. Jadi kalau kita mau memunculkan persamaannya, kita coba si grafiknya ini format plot area. Bentar. Jadi ini grafik yang dihasilkan ya. Ini kita kasih tanda seperti ini. Klik kanan. Nah, di sini ada add trend ya. Jadi trennya seperti apa. Nah, kalau berbentuk linear, nah ini linear, kita coba munculkan, nah ini ya, munculkan persamaannya dan munculkan pula masalah R square-nya, besarnya koefisien determinasi yang menunjukkan besarnya hubungan. Kita coba, kalau di sini kan polos ya, tanpa ada persamaan, boleh kita munculkan persamaannya. Nah, di situ sudah mulai muncul. Begitu diklik display equation-nya on chart, di situ maka muncul di situ pada graph-nya ya. Kemudian display R square value on chart-nya, maka muncullah. Kita close dulu. Nah, kita lihat persamaan regresi yang muncul. Apakah persamaan regresi ini akan mendekati terhadap kenyataan atau tidak? Ini dibuktikan dengan R kuadrat. Ini hasilnya 0,0315. Ini artinya hanya 3%. Ini menunjukkan bahwa keakuratan ya ramalan yang kita gunakan menggunakan persamaan regresi yang linear ini hanya 3%. Bayangkan kalau kita meramalkan 3% benar, berarti 97-nya keliru ya. Itu artinya kalau di bahasa Sunda ada peribahasa mengatakan dukun lintuh penyakit matuh gitu ya. Jadi ini hal yang jauh ya dari perkiraan. Nah, jadi kita tidak bisa menggunakan persamaan regresi linear karena sudah terlihat dari scatter dan diagramnya pun terlalu jauh pendekatannya ya. Coba kita akan dekati dengan persamaan lain. Nah, persamaan yang cocok itu nantinya si R square-nya mendekati 100%, ya mendekati 1. Itu artinya nilai kesalahan dari ramalan itu relatif kecil ya. Nah, jadi caranya ini kita kopikan saja ya, kita kita kopikan. Nah, di sini ada persamaan yang kedua. Hanya saja untuk persamaannya kita ubah. Jadi caranya yang tadinya linear ini kita klik ya. Ini kita klik, tandai, klik kanan, masuk ke add trend lagi di situ. Nah, kita coba masuk ke fungsi polinom ya.
polinomnya berordo 2. Ini sudah kita lihat ada lengkungannya, ya, ada lengkungannya. Kemudian displaynya kita masukkan ke situ. Ini terlihat hasilnya ya. Ini yang tadi yang hasil kopiannya kita buang saja ya. Ini kita buang, kita delete. Ini persamaan yang linearnya pun tidak ya. Nah, jadi ini terlihat besarnya keakurasiannya ini sudah 53% atau kalau dibulatkan ini 54%. Jadi persamaan regresi dengan polinom tingkat 2 ya. Ini menunjukkan keakurasiannya kurang lebih 54%. Masih mending dibandingkan dengan yang linear tadi. Tapi bagaimana kalau kita menggunakan persamaan polinom berderajat 3? Nah, ini kita coba kopikan di sini. Yang tadi ini kita edit. Si persamaannya jangan ada. Ini di del dulu ya. Nah, jadi ini kita klik salah satu titiknya, kemudian klik kanan, add trend line, situ pilih polinom. Nah, kalau tadi polinomnya berderajat 2, sekarang kita pilih berderajat 3. Nah, di sini sudah kelihatan perubahan grafnya ya, mendekati titik-titik ini. Tapi masih banyak titik-titik di luar situ ya, di luar kurva yang kita buatkan. Makin banyak kurva di luar kurva yang kita buatkan itu makin meleset. Makin mendekati titik-titik data yang kita miliki makin dekat lah ya. Nah, di sini tadi belum dimunculkan mengenai persamaan dari grafik tersebut yang polinom berderajat 2 itu sendiri. Oh, ini tadi berderajat 3 ya, berderajat 3. Ini mengenai persamaan dan pengaruhnya. Nah, ini pengaruhnya. Nah, kita lihat ada kenaikan lagi ya, persentase pengaruhnya di situ. Keakurasiannya bertambah dari 54 menjadi 74. Ya, jadi meningkat, tapi masih jauh dari 100%. Nah, kita coba derajatnya ditambahkan atau ada juga yang menyebutnya dengan ordo. Ya, ini kita buang. Ini kita buang. Kalau tadi berderajat 3, kita coba sekarang ke derajat 4. Ini kita tandai, klik kanan, pilih add trend line situ, pilih polinom. Ini ya, derajatnya kita pilih 4. Nah, sudah lengkungannya makin mendekati lagi. Ya, kita coba berapa besar pengaruhnya di situ. Pengaruh ramalan di situ dari 74 ternyata meningkat menjadi, kita lihat ini berapa? Ya, 89. Wah, cukup lumayan peningkatannya. Ini baru berderajat 4. Kita naikkan derajatnya menjadi 5. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Nah, kita lihat saja apa yang terjadi kalau ini derajatnya, polinomnya kita ubah menjadi 5. Ini dibuang dulu. Ini dibuang dulu. Kita tandai. Nah, klik kanan. Pilih add trend line di situ. Mohon maaf, loncat. Ya, ditandai. Klik kanan. Add trend line. Polinom. Derajatnya 5. Ya, ini derajatnya 5. Nah, display persamaan dan pengaruhnya. Nah, ini masih ada yang tadi ya, yang linearnya kita buang. Nah, coba kita perhatikan. Ternyata dengan berderajat 5 ini menghasilkan besar pengaruhnya itu sebesar 0,897 atau kalau dibulatkan 90%. Itu kalau derajatnya polinomnya 5. Kita coba lagi.
Coba lagi dan coba lagi sebelum mendekati ke 100%. Kita cobalah penasaran ya. Sampai derajat berapa ini ya, si nilai ramalan ini bisa kita gunakan. Ini kita klik lagi. Kemudian klik kanan, pilih add trend line, pilih polinom. Ini pilih polinom, derajatnya kita pilih 6. Ya, di sini sudah terlihat ya. Lihat garis-garisnya makin mendekati. Displaynya. Ini pengaruhnya naik lagi menjadi 92,6, artinya 93%. Apakah masih bisa derajat yang lainnya? Penasaran? Nah, coba kita cek lagi apakah bisa berderajat selain lebih dari 6. Ini kita hapus. Kita klik. Klik kanan, add trend line, pilih polinom. Ini derajatnya kita tambah lagi. Ternyata mentok di 6. Ya. Nah, jadi ini yang terakhir, bahwa 6 itu merupakan derajat yang paling cocok untuk bentuk ramalan penjualan data barang di bulan Juni 2021. Coba kita perhatikan waktu menggunakan linear, ternyata hanya 3% keakuratannya, kemudian naik menjadi 53% dengan derajatnya 2, ordonya 2. Kemudian naik 74 kalau berpangkat 3, naik menjadi 89 kalau pangkatnya 4, kemudian naik lagi menjadi 89 atau hampir 90 kalau ordonya 5, dan terakhir kita perhatikan naik menjadi 92% lebih atau 93%. Kita lihat makin mendekati titik-titik yang dimiliki ya, data-data yang ada itu dengan lengkungan persamaan berpangkat 6 ya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa persamaan yang cocok untuk persamaan regresi untuk persoalan penjualan barang di bulan Juni 2021 itu adalah persamaan yang terakhir ini ya. Jadi dengan menggunakan persamaan variabel yang ini maka dapat diramalkan keakurasiannya lebih mendekati data yang sebenarnya. Demikian untuk pemilihan jenis regresi polinom yang cocok, mulai dari yang ordo 1 atau yang linear sampai dengan yang mendekati pengaruhnya 1 atau 100%. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, tayangan yang saya berikan ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya untuk yang belum mensubscribe channel ini. Ya, demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.